Pertarungan-pertarungan antara karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece merupakan salah satu pertarungan yang sangat menarik dan pastinya banyak ditunggu oleh para fan One Piece. Ada beberapa pertarungan yang mungkin sangat seru jika pertarungan tersebut terjadi dan diperlihatkan oleh Oda Sensei baik di manga ataupun animenya. Nah, dalam edisi Baku Hantam kali ini, kita akan mempertarungkan dua karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece, yaitu Sakazuki Akainu melawan Monkey D. Dragon. Nah, meskipun pertarungan dua karakter kuat ini belum pernah terjadi dalam cerita One Piece, tapi rasanya Sakazuki Akainu yang sekarang menjabat sebagai seorang Fleet Admiral memang pantas melawan Monkey D. Dragon yang merupakan pentolan pasukan revolusioner Army. Mengingat mereka berdua adalah pemimpin tertinggi dari sebuah organisasi yang saling bertentangan. Lalu, apa jadinya jika Sakazuki Akainu baku hantam dengan Monkey D. Dragon? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? So, tanpa basa-basi, langsung saja kita gaskan kapalnya. Ada beberapa poin penting yang akan menilai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka berdua bertarung murni satu lawan satu, yaitu kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan yang terakhir kekuatan fisik serta stamina. Nah, Mimin harap nakama semua menonton pembahasan video kali ini sampai selesai agar kita bisa menentukan dan menganalisa bersama siapa yang layak menjadi pemenang di edisi Baku Hantam kali ini. So, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah kekuatan buah iblis. Bisa dibilang Sakazuki Akainu ini merupakan salah satu karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Bagaimana tidak, dia mampu menjadi seorang Fleet Admiral saat ini juga berkat kekuatan buah iblisnya. Ya, Akainu sempat memperebutkan jabatan ini setelah baku hantam dengan Aokiji Kuzan. Akainu yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol atau menciptakan magma yang sangat panas sesuka hatinya. Selain itu, kekuatan serangan yang dihasilkan dari buah iblis Magu-Magu no Mi sangatlah mengerikan. Ya, bagaimana tidak? Kita bisa melihat kebrutalan Akainu saat terjadinya perang Marineford. Akainu secara membabi buta menyerang musuhnya dengan menggunakan pukulan meteor yang membuat banyak korban jiwa. Bahkan sekelas Marco, Ace, Ivankov, Jinbe, kekuatan mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan buah iblis milik Akainu. Hanya Shirohige sajalah yang dapat menahan pukulan magma milik Akainu dengan menggunakan kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi-nya. Dan perlu diingat, kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi milik Akainu ini sudah berada di tahap awakening. Ya, Sakazuki Akainu bisa mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi magma untuk menyerang targetnya. Ditambah lagi, tipe kekuatan buah iblis Logia akan mempersulit musuhnya untuk mengalahkannya. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan pentolan organisasi revolusioner Army? Meskipun belum ada informasi resmi dari Oda Sensei, apakah Monkey D. Dragon adalah pengguna buah iblis atau bukan, namun menurut Mimin pribadi, kemungkinan besar Dragon adalah pengguna Devil Fruit User. Nah, kemunculan pertama Monkey D. Dragon di chapter 100, lebih tepatnya saat Arch Lockdown, memberikan sedikit petunjuk. Saat itu, Monkey D. Dragon muncul dengan menciptakan sebuah badai besar dan menyelamatkan Luffy dari Smoker yang telah menangkapnya. Smoker pun terkejut melihat sosok Monkey D. Dragon muncul di hadapannya. Tampaknya ekspresi wajah Smoker seperti orang ketakutan. Dan kemudian Smoker berkata, "Kau merupakan orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia saat ini." Selain itu, dalam arcs ini juga Dragon berhasil menyelamatkan anaknya dari bajak laut Buggy yang hampir memenggal kepala Luffy. Ketika itu, Buggy tiba-tiba tersambar petir. Padahal sebelum eksekusi Luffy dimulai, cuaca tampak cerah. Namun beberapa detik kemudian, sebelum pedang yang digunakan bagi memotong kepala Luffy, petir pun langsung menyambar Buggy dan berhasil membuat Luffy lolos. Jika ini merupakan salah satu kekuatan dari seorang Dragon, ada hal yang menarik yang membuat Mimin teringat dengan sosok Yonko Kaido. Ya, pada manga One Piece chapter 993, kita pernah diperlihatkan kekuatan Yonko Kaido ketika berubah menjadi naga. Kekuatan ini pun sangat mirip dengan Dragon. Kaido bisa mengeluarkan halilintar dan tebasan badai angin dengan mode naganya. Bahkan di akhir chapter 993, kekuatan badai angin Kaido ini mampu memotong tangan dari salah satu Akazaya 9, yaitu Okiku.
Nah, mungkinkah ini merupakan sebuah petunjuk yang Oda berikan kepada kita? Jika benar, dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar sosok Monkey D. Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis. Yang kemungkinan besar buah iblis mythical Zoan Naga. Namun ini semua patut kita tunggu kebenarannya dari Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Next, poin yang kedua adalah kekuatan haki. Sebagai seorang Fleet Admiral, jelas Akainu memiliki kekuatan haki. Nah, Akainu sepertinya memiliki kekuatan Bushosoku Haki level tinggi. Karena pada saat perang Marineford, Akainu, Kuzan, dan Kizaru mampu menghentikan gelombang kejut milik Shirohige hanya dengan mengangkat tangan mereka ke depan. Ini seperti kekuatan menyerang tanpa menyentuh atau memukul, layaknya kekuatan Ryo yang diajarkan oleh kakek Hyogoro kepada Luffy saat di penjara Udon negeri Wano. Selain itu, Akainu juga memiliki kemampuan Kenbunsoku Haki. Ya, saat pertempuran di Marineford, Akainu mampu menghindari beberapa serangan bajak laut dengan sangat mudah. Dan bahkan Akainu mampu menebak serangan mendadak yang diciptakan oleh Crocodile. Ini membuktikan bahwa Akainu menguasai Kenbunsoku Haki. Nah, lalu bagaimana dengan Hosoku Haki atau Haki Raja? Menurut Mimin, sepertinya Akainu tidak menguasai jenis haki ini. Karena di beberapa riwayat pertarungannya selama ini, Akainu belum pernah mengeluarkan kekuatan Hosoku Hakinya. Apalagi di pertempuran Marineford akan sangat efektif sekali jika Akainu mengeluarkan Hosoku Haki untuk menjatuhkan bajak laut yang lemah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Akainu. Ini mengindikasi bahwa Akainu benar-benar tidak memiliki kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Lalu bagaimana dengan Monkey D. Dragon? Nah, sama-sama sebagai seorang petinggi di organisasi mereka, Dragon adalah orang yang memang dicurigai menguasai ketiga jenis haki, baik Bushosoku Haki, Kenbunsoku Haki, dan Hosoku Haki atau Haki Raja. Hal ini sepertinya bisa dibuktikan dengan diperlihatkannya Sabo ketika dilatih bersama Kuma dan Dragon. Selain itu, ketika address Rosa, di sini kita bisa melihat bagaimana hasil latihan Sabo bersama para petinggi pasukan revolusioner Army. Sabo mampu mengkombinasikan teknik Bushosoku Haki dalam berbagai macam serangan. Contohnya seperti cakar naga yang dia gunakan untuk mengalahkan Vice Admiral Bastille. Selain itu, kemampuan Kenbunsoku Haki Sabo pun diperlihatkan ketika Sabo dengan mudahnya menghindari serangan-serangan musuh ketika pertarungan di Colosseum. Meskipun kita belum diperlihatkan apakah Sabo mampu menggunakan kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Nah, dengan kekuatan Sabo saat ini, dia bisa menjadi tangan kanan dari organisasi pasukan revolusioner Army. Ini artinya sosok Monkey D. Dragon pasti memiliki kekuatan haki di atas Sabo. Sederhananya seperti ini, pasukan revolusioner Army adalah organisasi yang dianggap sangat mengancam oleh pemerintah dunia secara langsung. Di mata pemerintah dunia, pasukan revolusioner Army mungkin lebih berbahaya dari Yonko. Jika sudah selevel ini, tentunya aneh saja sih jika sosok Monkey D. Dragon yang merupakan seorang pemimpin tertinggi di pasukan revolusioner Army tidak menguasai ketiga jenis haki, terutama kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Nah, poin yang terakhir adalah kekuatan fisik dan stamina. Dimulai dari sang Fleet Admiral saat ini, yaitu Sakazuki Akainu. Tampaknya Akainu memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa kuat. Dalam pertempuran Marineford saja, Akainu dihajar habis-habisan oleh Shirohige dan para komplotannya. Tetapi Akainu masih bisa bertahan dan bangkit lagi. Selain itu, stamina yang dimiliki oleh Sakazuki Akainu ini juga tak kalah hebat. Akainu tampaknya tidak kelelahan sedikit pun ketika perang Marineford. Malahan hasrat untuk menghabisi para bajak laut ketika itu semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kebrutalan nafsu Akainu untuk menghabisi para bajak laut dengan kekuatan buah iblisnya. Dan yang lebih gilanya lagi, Akainu mampu bertahan 10 hari bertarung dengan Aokiji Kuzan. Ini menandakan bahwa kekuatan fisik dan stamina yang dimiliki oleh Akainu sangat luar biasa hebat. Di sisi lain, Dragon yang merupakan seorang pemimpin di organisasi pasukan revolusioner Army juga tidak mau kalah oleh Sakazuki Akainu. Dragon sepertinya memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa kuat. Jika kita melihat sosok sang ayah yaitu Monkey D. Gap,
Garp adalah sosok yang memiliki kekuatan fisik terkuat di antara para admiral ketika dia masih muda dulu. Sosok Monkey D. Garp mampu mengalahkan musuh-musuhnya seperti bajak laut legenda, yaitu bajak laut Frogs. Selain itu, dia juga mampu menghancurkan 8 gunung dengan sangat mudah. Nah, tentunya dari faktor keturunan, pastinya kekuatan fisik yang dimiliki oleh Dragon sebagai seorang pemimpin pasukan Revolutionary Army sangatlah kuat. Bahkan ada beberapa fan art yang menggambarkan sosok Monkey D. Dragon dengan postur tubuh yang berotot dengan tampang yang sangat sangar. Nah, selain itu, di usianya saat ini, Monkey D. Dragon yang berusia 55 tahun setelah time skip, mimin rasa untuk masalah stamina, Dragon masih berada di masa primanya. Mengingat Sakazuki Akainu yang hanya selisih 5 tahun lebih muda dari Dragon saja, masih terlihat prima ketika perang Marineford. Dan yang menurut Mimin Edan sih, ketika mampu bertarung selama 10 hari tanpa henti di usia 50 tahun. Itu artinya Dragon pun dengan usia 55 tahun tak kalah jauh berbeda dengan kekuatan stamina yang dimiliki oleh seorang Fleet Admiral saat ini, yaitu Sakazuki Akainu. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan menang jika Sakazuki Akainu dan Monkey D. Dragon bertarung 1 lawan 1? Dari beberapa poin yang Mimin jelaskan tadi, Sakazuki Akainu kemungkinan lebih unggul dari kekuatan buah iblis dengan catatan jika buah iblis yang dimiliki oleh Dragon adalah kekuatan buah iblis tipe Paramecia. Kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Fleet Admiral Sakazuki Akainu selain dapat menciptakan serangan-serangan yang mematikan, kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi ini juga sudah berada di tahap awakening, di mana Akainu dapat mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi magma. Tentunya Dragon akan dibuat repot oleh Akainu yang notabene adalah pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia. Namun jika Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia, juga tidak menutup kemungkinan bahwa Dragon akan lebih unggul dibandingkan Akainu. Untuk masalah kekuatan haki, Monkey D. Dragon menurut Mimin lebih unggul dibandingkan Sakazuki Akainu. Seperti yang Mimin jelaskan tadi, teknik-teknik yang diperlihatkan Sabo saat Dressrosa menjadi bukti bahwa kekuatan haki yang dimiliki Dragon kemungkinan besar jauh lebih di atas Sabo. Bahkan, teknik Busosoku haki yang dikombinasikan oleh teknik cakar naga yang sangat mematikan akan menjadi poin tambahan yang patut diperhitungkan. Sedangkan Sakazuki Akainu, kekuatan hakinya sampai sejauh ini belum diperlihatkan secara menonjol. Untuk masalah kekuatan fisik dan stamina, menurut Mimin, Sakazuki Akainu maupun Monkey D. Dragon memiliki kekuatan fisik dan stamina yang sama. Mengingat Sakazuki Akainu yang hanya selisih 5 tahun lebih muda dari Dragon saja masih terlihat prima ketika perang Marineford. Dan menurut Mimin, jika duel berjalan 1 lawan 1 serta murni tidak ada campur tangan orang lain, maka pemenang dalam edisi baku hantam kali ini adalah Monkey D. Dragon. Alasannya adalah kekuatan Busosoku haki tingkat tinggi yang dikombinasikan dengan teknik cakar naga akan menjadi kelemahan Akainu sebagai pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia. Namun Dragon pastinya tidak akan semudah membalikan telapak tangan untuk mengalahkan Akainu. Mungkin pertarungan ini akan berjalan dengan waktu yang cukup lama. Sakazuki Akainu yang memiliki kekuatan buah iblis di tahap awakening bisa menjadi ancaman yang serius untuk menghabisi Dragon. Tetapi, Dragon akan mengatasi hal tersebut dengan kekuatan buah iblisnya. Dragon bisa dengan mudahnya berpindah-pindah tempat untuk menghindari serangan-serangan awakening dari buah iblis Magu-Magu no Mi. Jika kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Dragon ini berhubungan dengan cuaca dan dapat muncul serta berpindah tempat dengan cukup cepat, justru hal ini akan menjadi counter bagi Akainu. Dan bahkan, hal yang lebih fatalnya lagi, jika Akainu sudah tercekram teknik naga Dragon dengan kombinasi Busosoku haki tingkat tinggi, maka otomatis Akainu langsung di endgame. Peluang kemenangan dalam pertarungan ini adalah 30% untuk Sakazuki Akainu dan 70% untuk Monkey D. Dragon. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Sakazuki Akainu melawan Monkey D. Dragon ini terjadi?
Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.